Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, pada pagi yang berbahagia ini saya akan berbincang-bincang bersama salah seorang subjek saya. Sebelum saya berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Akundra. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Abdul Rahab. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang terkait menyelesaikan tugas salah satu mata kuliah, yakni psikologi komunikasi. Adapun bentuk dari tugas yang saya kerjakan adalah komunikasi persuasif. Sebelum kita berbincang terkait tema yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah cara menentukan pilihan terhadap paslon atau kepala daerah yang tidak lama lagi akan bergulir. Baiklah, sebelum kita masuk ke contoh dari komunikasi persuasif itu sendiri, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari komunikasi persuasif, tujuan, dan bentuk-bentuk dari komunikasi persuasif itu sendiri. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator atau pembicara. Adapun tujuan dari komunikasi persuasif ini adalah tidak hanya untuk memberitahu, tapi juga mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Komunikasi persuasif dapat berupa verbal dan non-verbal. Berikut contoh dari komunikasi persuasif. Selamat menyaksikan. Subjek yang akan saya ajak bincang-bincang terkait tema hari ini yaitu cara menentukan pilihan kepala daerah yang tidak lama lagi akan bergulir secara serentak. Oke. Boleh perkenalkan dulu diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wawan Saputra. Di sini saya pelajar mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Oke, terima kasih Wawan sudah hadir di sini untuk berbincang-bincang terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Baiklah, Wawan kan sudah tahu sebentar lagi akan bergulir pemilihan serentak kepala daerah se-Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana pengetahuan Wawan terhadap pemilihan kepala daerah yang ada di daerah kita ini. Ya, sepengetahuan saya selama ini terkait pilkada serentak ini di daerah saya khususnya sudah ada beberapa pasangan calon yang sudah mulai untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Tapi sampai saat ini saya masih belum menentukan pilihan seperti itu. Belum menentukan pilihan ya. Baik, yang masuk ke pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah ikut dan berpartisipasi dalam pemilihan kada atau dalam pemilu? Kalau untuk partisipasi sendiri, saya sudah partisipasi dengan cara mencoblos. Tapi kalau untuk ikut serta dalam mengkampanyekan salah satu pilihan, saya belum pernah. Tentu dalam kita berbicara tentang seorang sosok pemimpin, tentu seseorang mempunyai kriteria tersendiri terhadap sosok pemimpinnya. Kriteria Wawan sendiri terhadap sosok pemimpin yang Wawan harapkan untuk memimpin di daerah kita ini seperti apa? Yang pertama, jelas pemimpin yang saya dambakan tuh bisa menjadi tauladan yang baik bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, bijaksana. Dan yang ketiga, amanah dalam menjalankan kewajibannya seperti itu. Dan intinya jangan sampai ada korupsi lah, seperti itu. Ya, satu harapan yang bagus ya, mudah-mudahan tercapai semua apa yang diharapkan. Oke, terkait dalam beberapa bulan lagi di daerah kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Apakah Wawan sudah tahu berapa paslon yang ikut? Kalau untuk pasangan calon yang ikut, secara pastinya saya belum tahu. Tapi kalau melihat gambaran dari berita yang ada, itu kurang lebih ada 4 calon yang siap maju ke pilkada. Iya. Ya, dari informasi yang saya dapat juga terkait calon yang akan mencalonkan diri untuk pemilihan pada tahun ini, ya itu ada 4 calon. Kemudian terkait 4 calon, dari keempat calon itu, apakah saudara sudah menetapkan pilihan saudara terhadap calon tersebut?
Kalau untuk sampai saat ini saya masih belum bisa menetapkan pilihan karena masih melihat dari 4 calon ini masih apa namanya itu seperti masih menilai gitu potensi dari 4 calon yang ada, karena sampai saat ini saya masih belum melihat ada potensi yang cocok yang siap menjadi pemimpin nantinya. Oke. Berarti masih perlu waktu untuk menilai atau menguatkan tekad untuk memilih salah satu paslon gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, tak pernah golput kan? Kalau untuk golput sendiri belum pernah. Iya, jangan sampai golput lah, karena harapan suatu daerah tuh terletak di satu suara kita gitu. Iya, betul sekali. Oke, terkait salah satu paslon, saya juga ikut update dalam berita paslon di antara 4 paslon. Kalau menurut saya dari kriteria yang saudara harapkan tadi, saudara tadi kan ada bilang kriteria dari pemimpin yang saudara inginkan gitu. Iya. Nah, menurut saya kriteria yang masuk dalam pemimpin yang masuk kriteria yang saudara harapkan itu ada pada paslon 04. Gitu. Nah, di sini saya bukan memprovokasi ya gitu, Iya. tapi setidaknya saya melihat ini sesuai dengan harapan saudara gitu. Nah, bagaimana saudara melihat itu? Gambaran sendiri untuk pasangan calon nomor 4 ini seperti apa? Gambarannya itu tentu mas kriteria yang saudara harapkan tadi amanah. Kalau amanah, saya cukup update terhadap pasangan nomor 4 ini. Mereka sosialisasinya bagus, agamis, Iya. kemudian bijak dalam mengatur suatu kebijakan pemerintahan. Gitu. Bagaimana? Itu pandangan awalnya. Iya, setelah mendengar opini yang disampaikan tadi, sedikit banyak ini sudah merubah pandangan saya terhadap dari 4 calon yang ada. Setidaknya penilaian saya terhadap 4 ini untuk nomor 4 ini, paslon nomor 4 ini sudah lebih dibandingkan dengan pasangan lain. Semoga untuk kedepannya juga saya bisa menilai lebih lah untuk yang pasangan nomor 4 ini sesuai dengan apa opini yang saudara sampaikan tadi. Oke, terakhir harapan saudara untuk daerah kita ke depannya seperti apa? Kalau untuk harapan sendiri, jelasnya siapapun nanti yang akan terpilih yang memimpin daerah kita, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugasnya, mampu buat perubahan yang baik daerah ini, meningkatkan perekonomian, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, saya kira hanya cukup segini. Terima kasih atas waktunya, Wawan. Semoga sukses selalu. Amin.